Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alifa, apa kabar? Salam Pak, Alhamdulillah baik. Baik Ibu. Terakhir saya dengar kabar katanya Ibu ingin mempersiapkan supervisi dan ingin bertemu saya untuk melakukan praobservasi ya Bu ya. Iya. Nah mungkin Ibu bisa disampaikan terlebih dahulu terkait dengan tujuan dari praobservasi ini yang nantinya tentunya akan ditindaklanjuti oleh supervisi. Kira-kira gimana Bu yang Ibu hadapi? Iya, jadi saya memang mau mengajukan supervisi karena saya merasa kok akhir-akhir ini ya beberapa pertemuan terakhir ini gitu ya anak-anak itu di kelas selama pembelajaran kurang aktif gitu Pak. Iya. Baik Ibu. Yang nanti akan menjadi objek di dalam observasi itu kelas berapa ya Bu ya? Saya kan kebetulan ngajar 3 angkatan ya Pak, kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu. Kayaknya sih nanti untuk supervisi saya di kelas 10 Pak. Di kelas 10 ya? Iya. Pertimbangannya kira-kira apa? Pertimbangannya karena di kelas 10 ini memang saya pertama mengajukan supervisi itu karena melihat anak kelas 10 ini beberapa pertemuan terakhir ini kurang aktif gitu, beda sama kakak-kakak kelasnya gitu. Iya. Baik, berarti yang jadi fokus di sini itu adalah keaktifan anak-anak di kelas ya Bu ya? Iya. Ya, dimana Ibu mengharapkan anak-anak lebih aktif, termotivasi untuk mempelajari materi matematika khususnya ya Bu ya? Iya. Ukuran keberhasilan dari pertemuan kita pada praobservasi ini, apa yang Ibu harapkan? Ya, saya mengharapkan ada insight baru sih Pak buat saya gitu dalam melaksanakan pembelajaran matematika saya gitu. Oh baik, ya. jadi Ibu mengharapkan ada masukan-masukan. Iya, iya. Baik. Selanjutnya Bu, mungkin saya izin untuk mengidentifikasi dulu sebelumnya. Iya. Terkait dengan kompetensi yang mungkin menjadi kelebihan dari Ibu untuk saat ini tuh kira-kira apa Bu? Jadi awal sebelum pembelajaran dimulai itu kan saya seperti praobservasi juga gitu ya Pak ke anak-anak. Jadi saya share Google Form. Saya nanya kira-kira pembelajaran matematika seperti apa sih yang mereka harapkan dan yang bisa menunjang mereka gitu untuk lebih paham terhadap materi gitu. Ternyata dari 3 angkatan ini berbeda-beda nih jawabannya Pak. Kalau misalnya kelas 10 mungkin karena mereka masih peralihan dari SMP ke SMA itu kebanyakan mereka jawabannya pengen yang dihubungkan dengan permainan, dengan games gitu kelas 10. Kalau kelas 11 sih ya setengah-setengah antara pembelajaran seperti biasa tapi mereka juga tetap pengen ada gamesnya juga gitu. Kalau di kelas 12 mereka yang penting ada PowerPoint-nya aja Bu biar mereka tuh lebih tertarik selama pembelajaran karena katanya mereka kalau kebanyakan lihat buku bosen katanya gitu. Baik. Ya. Baik, berarti terkait dengan ini karena kita sampelnya kelas 10 ya Bu ya. Berarti tadi Ibu udah punya poin satu bahwa Ibu sudah melakukan observasi kepada anak-anak dan itu ternyata diketahui bahwa anak kelas 10 ini suka dengan yang namanya permainan ya, games gitu. Jadi mereka mengharapkan pembelajarannya itu ya berbau-bau games lah ya. Iya. Baik Ibu. Kemudian Bu, selanjutnya kira-kira kan itu ada peluang ya Bu ya di sana ya Bu ya dari kompetensi atau kelebihan-kelebihan yang Ibu miliki. Kira-kira ada nggak Bu yang menunjang terhadap peluang yang tadi Ibu sebutkan? Peluang anak-anak kan ternyata suka games. Nah kira-kira Ibu punya peluang apa gitu dari hal tersebut? Ya jadi memang akhir-akhir ini karena saya melihat anak-anak kelas 10 itu kurang aktif di kelas gitu ya Pak ketika saya melakukan pembelajaran yang dengan metode ceramah gitu kan karena memang kalau matematika kan nggak bisa full ceramah, nggak bisa juga full games gitu kan jadi saya kadang memodifikasi pembelajaran itu saya selipkan dengan adanya games menggunakan aplikasi tapi gamesnya juga pasti berhubungan dengan matematika gitu ya Pak dan saya pas lagi cari-cari itu saya nemu ada aplikasi, ada website namanya Wordwall. Terus juga kadang saya pakai Quizizz untuk penilaian harian. Penilaian harian berkedok games sebenarnya kalau Quizizz gitu kan. Jadi ya saya biasanya pakai aplikasi gitu. Baik Ibu. Berarti yang tadi Ibu sampaikan ternyata Ibu sudah bisa memanfaatkan peluang itu ya Bu ya. Ibu paham terkait dengan beberapa platform-platform, bahkan tadi ada juga website ya, seperti Wordwall atau mungkin platform seperti Quizizz yang itu mungkin bisa menunjang pembelajaran yang mungkin lebih interaktif kali ya nanti ke depannya. Oh baik Bu. Nah kira-kira Bu, kan berarti kan kita butuh mempersiapkan dan lain-lainnya ya Bu ya. Nah kira-kira hambatannya nanti Bu dalam Ibu mempersiapkan itu semua kira-kira apa Bu? Selama ini sih saya
Menyadarinya saya ada hambatannya itu dalam manage waktu ya Pak, manage waktu untuk mempersiapkan pembelajaran gitu. Karena saya di sini kan tugasnya tidak hanya sebagai guru matematika, saya ada tugas yang lain juga gitu kan di sini. Jadi untuk membagi waktu antara menyiapkan untuk media pembelajarannya sama tugas yang lain itu memang saya kadang masih bingung untuk curi-curi waktunya untuk mempersiapkannya gitu. Karena kan karena anak-anak request pengen ada games, jadi saya kadang menyelipkan juga selain ada games juga kan anak-anak minta pakai PowerPoint supaya lebih menarik gitu. Jadi memang saya butuh waktu banyak nih untuk prepare di dalam satu topik materi gitu, menyiapkan PowerPoint-nya, terus juga mencari soal-soal latihan yang bisa menunjang mereka lebih paham lagi, terus juga mencari games yang sesuai dengan materi yang sedang saya bahas gitu. Paling itu sih Pak hambatannya. Berarti terkait dengan manajemen waktunya aja ya. Tadi dari paparan Ibu yang saya bisa tangkap, ternyata untuk mempersiapkannya nggak sebentar ya Bu ya, nggak sekali jadi atau mungkin sehari kita langsung bisa memanfaatkan berbagai macam platform atau mungkin referensi-referensi. Nah ternyata memang manajemen waktu ini yang paling utama. Nah mungkin bisa dispesifikan nggak Bu, misalkan yang akan Ibu rencanakan nanti strateginya itu mempersiapkan apa dulu, kira-kira berapa lama yang Ibu butuhkan mempersiapkan referensi mungkin atau mungkin medianya, gimana Bu? Biasanya saya untuk mempersiapkan satu topik secara utuh dari pembelajaran awal, pertemuan awal sampai pertemuan akhir di topik tersebut, itu saya butuh kurang lebih ya 1 bulan Pak, 1 bulan sebelum mengajar gitu. Karena saya cari referensi-referensi di YouTube. Biasanya saya nonton video di YouTube itu bagaimana cara menyampaikan materi tersebut gitu supaya anak-anak lebih paham lagi gitu kan. Selain itu biasanya saya juga butuh waktu sekitar 2-3 minggu untuk cari soal latihan, terus juga bikin PowerPoint. Biasanya saya bikin PowerPoint di Canva karena kan di Canva sekarang udah bagus ya Pak template-templatenya yang bikin anak-anak lebih tertarik belajar gitu. Jadi biasa itu saya juga karena di sini kan sekolahnya musik ya Pak, dan anak-anak tuh ternyata ketika diberikan soal latihan yang berhubungan dengan musik itu mereka lebih tertarik lagi untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi paling saya butuh waktu untuk cari soal dan memodifikasi soal tersebut agar ya berhubungan dengan musik lah, biar anak-anak mau ngerjain gitu. Baik, berarti tadi pertama terkait dengan medianya sendiri itu ya Bu ya, gamesnya yang mungkin Ibu persiapkan. Kemudian mencari referensi-referensi yang nantinya bisa Ibu tiru dan kemudian dimodifikasi ya. Dan yang terakhir adalah memodifikasi terkait dengan topik tersebut yang dikaitkan dengan minatnya anak-anak tersebut ya Bu ya, di musik ya Bu ya. Kalau boleh tahu materinya tentang apa Bu? Nanti karena kita kan fokusnya di kelas 10 ya Pak. Nanti saya mau fokus di kelas 10. Ini anak kelas 10 baru menyelesaikan topik trigonometri. Nanti setelah trigonometri itu ada statistika gitu. Jadi di statistika. Baik. Nah, kira-kira Bu dari serangkaian yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira Ibu bisanya berapa lama Bu sampai Ibu bisa melakukan supervisi? Karena kebetulan juga saya kan udah dari seminggu yang lalu ya Pak udah cari referensi di YouTube juga. Sekarang juga saya lagi di tahap membuat PowerPoint di Canva-nya juga. Jadi mungkin sekitar 2 minggu bisa sih Pak, 2 minggu lagi gitu. Oh baik itu. Baik, berarti 2 minggu ke depan kurang lebihnya itu insya Allah udah siap untuk supervisi ya Bu ya? Ya insya Allah Pak. Baik, terkait dengan ukuran keberhasilannya Bu. Sekarang untuk ukuran keberhasilannya anak-anak setelah Ibu nanti mempraktekkan atau mengimplementasikan pembelajaran menggunakan media, penyesuaian materi dengan minat bakatnya mereka, kira-kira ukuran keberhasilannya sejauh apa yang Ibu harapkan? Saya sih berharapnya anak-anak bisa lebih paham lagi terhadap materinya gitu kan. Terus juga lebih aktif lagi di kelas gitu Pak. Selain itu saya juga berharap anak-anak tuh lebih menyukai matematika. Oke. Baik, ya udah pasti ya yang pertama itu sesuai dengan harapan kita ya. Terkait dengan anak-anak paham, lebih aktif, lebih termotivasi, dan harapannya dari tertarik ya dengan matematika, pastinya sih itu ya. Baik Ibu, saya sangat support terkait dengan rencana Ibu ini. Mudah-mudahan ini nanti kita diberikan kelancaran. Nah, tapi Bu, dalam pelaksanaan kita butuh sebuah komitmen ya Bu ya. Nah, kira-kira ada nggak siapa atau apa gitu yang Ibu bisa ajak berkolaborasi di dalam Ibu mempersiapkan ini semua? Kira-kira ada?
Biasanya saya itu lebih banyak berinteraksi atau berdiskusi dengan teman sih Pak, rekan sejawat gitu ya. Saya nanya teman, kalau misalnya nanti saya mau bahas materi ini kira-kira gimana ya enaknya gitu, cara penyampaiannya gimana ya yang enak. Terus juga biasanya kamu nyari referensi untuk menyampaikan materinya tuh dari mana aja gitu. Jadi saya biasanya nanya ke teman, lebih ke berdiskusi sama teman gitu. Iya. Ya, Bu, ya. Iya. Dengan itu kan harapannya ada insight-insight baru lagi. Iya, iya betul. Oke, baik. Saya rasa cukup. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dulu, Bu? Atau mungkin ditanyakan? Ya, saya berharap sih dengan adanya saya mengajukan supervisi ini juga nanti saya lebih bisa mengembangkan diri saya dalam mengajar sih Pak gitu. Tentunya ya Bu ya, nantinya berdampak kepada kita sendiri ya sebagai pengajar dari pengalaman ini. Baik, saya akan support sekali. Terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Berarti kita tinggal langsung nanti lihat di supervisi kurang lebihnya 2 minggu ke depan ya Bu ya? Iya Pak. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Jika tidak ada lagi tambahan, saya rasa cukup. Sampai ketemu lagi 2 minggu ke depan. Cuman mohon izin sebelumnya Bu, saya izin rekam seluruh kegiatan tersebut dengan harapan nanti video tersebut akan saya gunakan sebagai best practice saya dalam kegiatan calon guru penggerak, dan juga mungkin nantinya akan menjadi best practice yang mungkin bisa kita share ke teman-teman sebagai video panduan untuk supervisi. Kurang lebihnya seperti itu. Apa Ibu berkenan? Iya, baik Pak. Baik, sampai ketemu lagi 2 minggu ke depan Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abigail, Jasmine, oke, berarti hadir ya. Nah, sebelumnya kalian masih ada yang ingat nggak ya? Kita itu belajar apa nih minggu kemarin? Statistika. Statistika, benar. Kita belajar statistika. Belajar apa? Belajar tabel apa itu? Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau pembahasan selanjutnya, saya mau nanya nih, kalian masih ingat nggak sih kalau kita itu pernah melewati masa-masa COVID, virus COVID? Ada yang masih ingat? COVID, apa COVID? Apa itu COVID? Virus. Oke, selama COVID itu kan kita belajarnya di rumah ya, atau dari Zoom gitu ya. Nah, kalian sempat ada rasa khawatir nggak sih sama penyebaran virus COVID itu? Iya. Kenapa sih khawatir? Karena apa? Bahaya. Cara bahaya apa penyebabnya dari penyebaran virus COVID itu? Bisa mati. Bisa meninggal ya, karena sesak nafas gitu. Nah, kalian selama di rumah biasanya memantau nggak sih gimana penyebaran virus COVID itu per harinya atau per minggunya? Ya, siapa yang biasanya tiap hari mantau nih penyebaran virus COVID? Ya, biasanya kamu mantaunya tuh dari apa sih, Jasmine? Banyak sih Bu, dari Instagram, ada dari TV. Oh gitu. Nah, biasanya kalau di TV atau di Instagram data penyebaran COVID itu ditayangkannya atau diperlihatkannya itu pakai apa? Ya, kan kamu berarti tahu ya, oh berarti per minggu ini penyebaran COVID itu dari segini sampai segini. Nah itu biasanya kamu lihat itu pakai apa? Datanya itu disajikannya dalam bentuk apa? Diagram. Pakai diagram, ya, tuh pakai diagram, gitu kan. Kalau misalnya data disajikannya dalam bentuk diagram, berarti lebih enak ya. Kita lebih gampang untuk membacanya. Jadi kita
berapa ribu, terus yang sembuh dari virus COVID itu berapa ratus gitu kan. Jadi enak kalau misalnya datanya ditampilkan dalam bentuk diagram. Diagramnya juga banyak, bisa pakai diagram batang, biasanya paling sering pakai diagram batang ya. Diagram batang, bisa juga diagram garis, diagram titik, dan lain-lain gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak sih gimana caranya membuat diagram-diagram itu? Langkah sebelum kita membuat diagram itu kira-kira apa? Apa? Ya, kita harus punya data dulu, of course. Kita harus punya data dulu. Nah, kalau misalnya kita udah punya data, kira-kira datanya diapain? Dikelompokinnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk table, pakai tabel, betul. Nah, jadi karena kita udah tahu nih langkahnya sebelum kita membuat diagram, kita itu datanya yang kita punya harus disajikan dulu dalam bentuk tabel. Oke, sekarang kita review sedikit ya, karena sebelumnya kita sudah belajar nih tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi nanti di bab ini kita akan belajar tentang statistika ya. Belajar tentang statistika, kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi. Terus juga nanti kita akan belajar membaca histogram atau diagram gitu ya. Terus juga kita nanti akan belajar apa itu ukuran pemusatan data, apa itu ukuran letak data, dan apa itu ukuran penyebaran data gitu ya. Nah, tabel distribusi frekuensi itu nanti kita belajar, kemarin kan kita udah belajar ya, kita belajar gimana caranya menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi gitu ya. Nah, biasanya sebelum data yang disajikan dalam diagram batang atau diagram garis itu harus dulu melewati tabel ini gitu ya, supaya nanti pas bikin diagram batang itu gampang gitu ya. Oke, nah selanjutnya karena kita kemarin sudah belajar cara membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, kita akan belajar yang namanya ukuran pemusatan data. Nanti ukuran pemusatan data itu kita ada 3. Kita akan mencari rata-rata atau mean, kita mencari modus, dan kita mencari median. Ada yang pernah dengar nggak nih dari 3 kata ini? Ada yang pernah dengar nggak? Oke, siapa yang pernah dengar tentang rata-rata? Apa itu rata-rata? Oke, nilai tengah dari? Oke, bentar ya, saya cari dulu ini ya. Oke, jadi rata-rata itu adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Misalnya nih, kita punya data penyebaran COVID. Gitu, kita punya data penyebaran COVID. Misalnya datanya itu per hari. Kan kita pasti lihat rata-rata per harinya itu penyebarannya berapa banyak sih? Gitu kan ada yang misalnya di Jakarta misalnya penyebarannya berapa ratus ribu sehari, atau misalnya di kota-kota kecil yang lainnya paling cuma berapa ribu penyebarannya per hari. Nah itu nggak mungkin kan kita sebutin dari Sabang sampai Merauke, kita sebutin per kota. Oh, kota ini penyebarannya tuh berapa ribu, kota ini berapa ribu, kan nggak mungkin ya. Jadi biasanya diambil tengah-tengahnya, kayak rata-rata di Indonesia itu per hari penyebarannya berapa puluh ribu gitu. Nah, gimana cara mencari rata-rata? Nah, cara mencari rata-rata itu biasanya kita harus menjumlahkan keseluruhan data dulu. Kita menjumlahkan keseluruhan data, nanti dibagi banyaknya data gitu ya. Dengan cara kita akan mengerjakan soal. Tapi mengerjakan soalnya itu nanti sambilnya ada sedikit main gamesnya, gitu ya. Jadi nanti saya akan membuat kelompok. Karena kita ada 9 orang ya. Kita ada 9 orang, jadi nanti saya akan buat 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ya, satu kelompok akan terdiri dari 3 orang. Nanti tiap
Oke, saya akan menugaskan kalian mencari 20 data berat badan orang-orang yang ada di SMM. Nanti tugas kalian adalah dari membuat tabel distribusi frekuensi sampai mencari rata-ratanya. Gitu ya. Ada yang mau ditanya untuk tugasnya? Oke, sekarang kita akan bagi kelompoknya ya. Udah siap? Kelompok yang pertama. Oke, kelompok yang pertama adalah Naura. Oke, silakan berdiri sesuai dengan kelompoknya. Saya akan berikan waktu 30 menit untuk kalian mencari data sampai kalian menyelesaikan soalnya. Ya. Saya akan kasih waktu 30 menit untuk mencari data sampai menyelesaikan soal. Di situ kalian baca dulu nama-nama soalnya. Silakan. Gitu, oke. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, apa aja yang udah kita pelajari hari ini? Coba siapa yang mau menjawab? Saya Boleh Ben. Apa aja yang udah kita pelajari hari ini? bisa apa sih belajar cara menyusun tabel itu. Tabel apa? Tabel distribusi frekuensi. Oke, terus Belajar cara menghitungnya juga. terus Sama mencari apa? cari nilai tengah rata-rata. Ya, kita mencari rata-rata dari tabel. Oke. Ada yang masih bingung? Jadi kalau misalnya sebelumnya saya sudah kasih contoh berdasarkan data nilai ulangan kalian. Kalau misalnya ini kalian mencari sendiri rata-rata dan membuat tabel itu berdasarkan data yang kalian dapatkan. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian kerja, misalnya mungkin kerjanya di bidang yang harus membuat diagram atau misalnya kerjanya harus mencari rata-rata, kalian berarti udah paham ya. Jangan dilupakan karena ini penting, materi ini penting bakal kalian pakai sampai kalian nanti bekerja gitu ya. Kalau gitu ada yang masih merasa kesulitan di pembelajaran kali ini? Mungkin ada yang masih bingung di bagian mananya? Udah paham semua ya? Keren banget udah paham semua. Kalau gitu kita akan bertemu
izin, kita akan berdoa mendoakan kemarin yang saya masing-masing berdoa di kemarin selesai. Dan kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Alifa? Alhamdulillah baik. Baik. Baik Ibu, mohon izin seperti kesepakatan kita yang lalu di Ya. sesi praobservasi, kita sudah melaksanakan dari mulai tahapan praobservasi, kemudian kita melakukan observasi ya, supervisi di kelas 3. Yang alhamdulillah juga lancar ya Bu ya. Iya. Nah, pada tahapan ini ada tahapan terakhir dari kegiatan supervisi kita, coaching kita, di mana tujuan dari pertemuan ini yaitu saya menyampaikan hasil-hasil temuan atau umpan balik yang ditemui pada saat supervisi kemarin ya Bu ya di kelas. Sebelumnya Bu, saya ingin menanyakan bagaimana refleksi Ibu atau perasaan Ibu setelah kemarin melakukan pembelajaran di kelas, kurang lebihnya gimana Bu? Ya kemarin sih memang kan tujuan saya minta ke Pak Adi untuk mengadakan supervisi itu kan karena memang setelah dilihat beberapa kali pertemuan keaktifan anak-anak itu menurun ya Pak. Itu makanya kemarin saya menyampaikan ke Pak Adi untuk melakukan supervisi juga gitu. Memang dilihat kemarin anak-anak kelas 10 terutama ya, karena mungkin mereka masih di tahap peralihan dari SMP ke SMA, mereka tuh masih sukanya pembelajaran yang berhubungan dengan games gitu. Jadi ketika pembelajaran yang cuma monoton, yang cuma satu arah dari saya, atau misalnya saya cuma menyampaikan dari ceramah aja, itu memang anak-anak kurang aktif. Tapi ketika mulai mengaplikasikan latihan soal dengan dirancang dengan menggunakan games gitu, itu anak-anak baru mulai aktif bertanya lah gitu, ini caranya kayak gimana gitu. Jadi memang itu jadi PR saya sih untuk muter otak gimana caranya biar anak-anak biar lebih aktif lagi gitu selama pembelajaran. Berarti yang Ibu sudah mulai rasakan tadi dari paparan Ibu, salah satunya itu anak-anak sudah mulai aktif ya dalam kegiatan pembelajaran, dan mereka sudah mulai berkontribusi lah ya dalam diskusi ya Bu ya tadi seperti Ibu. Dan memang kalau dari yang Ibu sampaikan tadi, cara ini cukup berhasil ya Bu ya? Iya. Untuk menstimulus anak-anak dalam keaktifannya. Iya, betul. Mohon izin Bu, saya menyampaikan terkait dengan catatan-catatan dari umpan balik selama supervisi. Iya. Itu ada beberapa poin yang menjadi catatan saya sesuai dengan kesepakatan kita yang waktu awal ya Bu ya, yaitu tentang keaktifan anak. Di sana Ibu mengharapkan anak-anak menjadi jauh lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian memanfaatkan media pembelajaran ya yang berdiferensiasi. Kemudian satu lagi itu terkait dengan pendekatan pembelajaran yang menggunakan games itu tadi ya, karena memang kita melihat inquiry apresiatif anak-anak itu ke games itu cukup tinggi, maka kita memanfaatkan itu ya Bu ya, harapannya ya. Nah Bu, dari beberapa yang saya perhatikan saat area observasi terkait dengan aspek dan strategi pengembangan yang kita sepakati kemarin, dari mulai keaktifan siswa sesuai dengan apa yang Ibu sebutkan tadi ya Bu ya. Jadi itu siswa sudah cukup aktif dalam menyimak ya Bu ya, dan menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Ibu sendiri. Kemudian siswa juga yang saya perhatikan itu sudah aktif juga bertanya kepada Ibu. Nah menurut Ibu gimana Bu terkait hal tersebut? Apakah sesuai dengan harapan Ibu? Iya, alhamdulillahnya sesuai. Kemudian model pembelajarannya sendiri kan rencananya itu Ibu pakai PBL ya. Dan itu sudah tampak baik itu dalam modul ajar maupun dalam implementasi keterlaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi Ibu sudah menyajikan masalahnya juga di awal ya. Jadi setelah persepsi Ibu menyajikan orientasi permasalahannya, kemudian Ibu melakukan dipecahkan oleh siswa ya secara langsung, yang dibentuk dalam bentuk kelompok diskusi, maupun itu diskusi kelompok besar maupun kelompok kecil ya. Betul. Kemudian selanjutnya yang saya perhatikan, pemahaman materi melalui kondisi nyata atau lingkungan sekitar itu sudah mulai muncul juga, di mana Ibu mengarahkan anak-anak dalam bentuk kelompok ini untuk mencari data yang diambil dari hal-hal yang ada di lingkungan sekitar. Iya.
Yang apa nama gamesnya Bu? Kemarin itu tim games Tim turnamen. games turnamen Iya. ya. Dimana anak-anak tuh mencari benar-benar mobile ya, mencari data. sumber datanya sendiri, Iya. kemudian mengolahnya itu sudah cukup tampak, kemudian diskusi kelompoknya pun sudah tampak, sudah berjalan dengan baik dan lancar, serta komposisi anggotanya cukup rata ya, menunjukkan diferensiasi, jadi nggak yang pinter cuma ada di satu kelompok. Iya. Karena memang kemarin tuh pakai aplikasi apa Bu namanya? Spinwheel. Spinwheel Iya. ya, Spinwheel. Jadi anak-anak nggak bisa protes. Ya. Jadi intinya kita acak anak-anak random sedemikian rupa supaya tidak gapnya itu nggak yang pinter-pinter Iya. semua kelompoknya ya, jadi bisa saling melengkapi dan berkontribusi. Baik, menurut Ibu Bu dari supervisi tersebut ada nggak Bu yang menurut Ibu masih kurang atau mungkin masih bisa dikembangkan, misalkan dari keaktifan siswa apakah sudah menyeluruh atau belum gitu, menurut Ibu gimana Bu? Kemarin untuk pembagian kelompok sendiri kan memang saya berusaha untuk rata ya Pak, jadi tidak yang tadi seperti Bapak sampaikan, tidak satu kelompok tuh yang pinter-pinter atau yang satu kelompok yang kurang aktif gitu. Kemarin kan memang cukup rata lah pembagian kelompoknya, dan itu yang memang saya harapkan, karena melihat memang kalau di kelas 10 ini untuk yang aktif itu biasanya hanya anak-anak yang memang cepat paham sama materi gitu. Untuk anak-anak yang memang lambat dalam memahami materi itu memang kurang aktif. Jadi kemarin ketika pembentukan kelompok dan pembagian kelompoknya itu rata, dalam satu kelompok ada anak yang aktif, ada anak yang kurang aktif, itu jadi itu merangsang anak-anak yang kurang aktif juga gitu untuk jadi dia mau tahu lebih lanjut gitu tentang materinya gitu kan, karena memang kemarin juga setelah diskusi kan ada presentasi hasil dari mereka kan, setelah mereka mencari data sendiri, data tentang berat badan orang-orang yang ada di SMM gitu kan, sudah pasti itu tiap kelompok berbeda, data-data yang mereka dapatkan itu berbeda gitu. Jadi setelah diskusi mereka presentasi itu mau tidak mau mereka harus tahu apa yang akan mereka presentasikan gitu kan. Jadi mau tidak mau ketika diskusi mereka harus aktif bertanya juga, selain bertanya ke saya sebagai guru, mereka juga diskusi dalam kelompok gitu. Baik. Iya. Nah itu kan saat diskusi ya Bu ya. Iya. Ya betul seperti Ibu Alifah tadi sebutkan, kita melihat keaktifan anak-anak udah mulai, yang tadinya cuma diem aja Iya, kontribusi. Minimal saat mencari observasi mencari data itu mereka pun aktif sekali tuh di sana tuh ya. Nah Bu, mungkin ketika kan di bagian depan itu ada apa namanya, ada Ibu menjelaskan, memberikan penjelasan terkait dengan konsep dasar tentang statistika itu ya, tentang frekuensi, tabel frekuensi dan lain-lainnya. Nah itu kan anak belum dijadiin kelompok kecil ya, jadi masih kelompok besar. Nah kan Ibu beberapa kali yang saya lihat itu Ibu memberikan stimulus ya, pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah menurut Ibu itu sudah sesuai dengan harapan Ibu belum, respon anak-anaknya, atau masih yang rajin aja nih yang memberikan komentar, apa yang biasanya pasif, apa masih tetap pasif ketika di diskusi besar? Jadi kalau di kelas 10 yang saya amati dari awal semester itu memang anak-anak itu ketika dipancing satu pertanyaan, dua pertanyaan, mungkin ada yang langsung paham, ada yang memang harus ditambah lagi pertanyaan pemantiknya gitu ya Pak. Cuma memang untuk anak yang aktif tanpa ditunjuk pun dia akan jawab gitu. Misalnya saya melontarkan pertanyaan, ada yang langsung nyeplos jawab gitu kan. Cuma memang untuk anak-anak yang pasif, yang kurang aktif, itu memang dia tidak seperti yang teman-teman yang aktif itu. Jadi dia akan menjawab ketika namanya disebut gitu. Padahal sebenarnya dia tahu jawabannya gitu kan, karena memang materi statistika ini kan SMP sudah pernah ada gitu. Jadi mereka nggak yang benar-benar ini materi awal banget untuk mereka gitu. Sebenarnya mereka tahu jawabannya, cuma mungkin malu untuk menjawab, takut salah gitu. Jadi ketika namanya disebut untuk menjawab, itu mereka baru mau menjawab gitu. Iya. Baik Bu, berarti di sini kan kendalanya ada juga yang terkait dengan psikologis ya Bu. Tadi ya permasalahan yang malu gitu untuk mengungkapkan pendapat. Ya mungkin seperti kita ketahui, saya sepakat dengan Ibu bahwa pada dasarnya kan anak-anak ada yang terbiasa ngomong, dia mencurahkan pendapat dengan tanpa harus ada stimulus pun dia terbiasa untuk mengungkapkan pendapat. Tapi untuk anak-anak yang pemalu ini kira-kira Bu, bisa nggak dia mencurahkan pendapat tanpa dia harus ngomong gitu? Misalkan ketika Ibu nanya di depan tentang apa gitu misalkan, terus ini bisa membuat Naura mencurahkan pendapatnya tanpa harus dia ngomong gitu, misalkan lewat apa ya Bu kira-kira Bu?
Kalau Naura itu karena dia memang anaknya pemalu ya Pak. Jadi kadang kalau misalnya memang kayak kemarin contohnya pas lagi daring gitu kan, ketika saya panggil namanya satu-satu untuk menjawab, itu dia jawabnya lewat chat. Jadi dia ketik jawabannya gitu. Jadi dan memang kalau di kelas pun kadang dia mau menyampaikan pendapat tapi hanya sama saya aja. Jadi langsung ke saya tanpa didengar sama teman-temannya gitu. Jadi memang karena Naura pemalu ya, jadi dia sebenarnya mau untuk menyuarakan pendapatnya, cuma memang dia nggak mau menjadi attention di antara teman-temannya kalau di kelas. Berarti tadi saya dapat poin lagi nih baru dari Ibu. Berarti kan Naura ini sebetulnya dia bisa memberikan tanggapan walaupun nggak ngomong langsung. Iya. Dia bisa ngetik. Nah kira-kira Bu, kalau misalkan kalau kelasnya nggak online ya, karena kan nggak bisa ngetik komen ya. Notes, ya, sticky notes, gitu, iya. Kayak bikin permainan, jadi mereka misalkan nempelin gitu, mungkin nggak Bu kira-kira? Bisa aja sih. Bisa aja ya, mungkin untuk mewadahi mereka mencurahkan pendapat ya Bu. Oke, baik. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi ke depan Bu tuh untuk itu ya Bu ya. Kemudian Bu, terkait dengan itu kan untuk kita punya temuan baru yang tadi salah satunya untuk membuat anak yang pendiam itu menjadi lebih berproaktif lah, walaupun mungkin dengan caranya sendiri ya. Dia tidak bisa mencurahkan secara langsung, namun dia bisa mencurahkan melalui tulisan di notes atau dan lain-lainnya. Baik Ibu, itu terkait dengan yang keaktifan anak di diskusi yang besar. Nah kemudian Bu, kalau untuk diskusi dan atau presentasi dari awal kegiatan, dari awal kan itu pembukaan, kemudian Ibu melakukan persepsi, orientasi juga, kemudian setelah itu Ibu menjelaskan konsep dasar ya Bu ya, yang pakai Canva itu kan ya. Kemudian setelah itu Ibu juga mulai membagi kelompok dengan spin wheel, kemudian anak-anak mencari data, sampai akhirnya anak-anak mengolah data tersebut, dan terakhir mempresentasikan di depan teman-temannya gitu ya Bu ya. Menurut Ibu idealnya Bu, apakah itu yang kemarin itu sudah untuk alokasi waktu, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan, atau mungkin bisa menurut Ibu misalkan bisa lebih optimal kalau ini dibikin jadi beberapa pertemuan? Ini menurut Ibu aja, gimana Bu menurut Ibu? Kalau menurut saya sih memang untuk matematika sendiri kan memang pengaplikasian soal itu tidak mudah ya Pak, maksudnya anak-anak sekali dijelasin itu nggak langsung paham gitu. Jadi memang kadang saya butuh 1-2 pertemuan untuk menjelaskan, atau misalnya karena kebetulan ini materinya pas SMP udah pernah dibahas gitu ya. Jadi sebenarnya kemarin 1 pertemuan aja udah cukup gitu, anak-anak udah langsung paham, terus langsung pengaplikasiannya dengan games gitu. Cuman memang idealnya yang tadi Ibu sebutkan bisa mungkin 2 kali pertemuan. Biar nggak terlalu terburu-buru dan anak-anak juga lebih matang lah untuk pemahamannya gitu. Secara keseluruhan ya Bu ya, proses pembelajaran kan kita lihat memang berjalan dengan cukup baik, metodenya sudah cukup sesuai dengan yang Ibu harapkan, yaitu PBL sendiri. Kemudian tadi kita punya 2 masukan terkait dengan menghadapi siswa yang masih belum berani mengungkapkan pendapat, ditambah tadi yang terkait dengan alokasi waktu yang mungkin akan lebih sempurna yang tadi Ibu sebutkan, misalkan dibuat 2 pertemuan supaya lebih mungkin anak-anak mempersiapkan ininya juga ya Bu ya, presentasinya jadi lebih menarik mungkin ya, kita kan bisa olah itu semua ya. Lalu setelah kita pembicaraan kita ini, langkah tindak lanjut dari Ibu ke depannya itu kurang lebih seperti apa Bu? Saya juga jadi untuk saya sendiri, jadi saya mau tidak mau jadi mencari model pembelajaran lain ya Pak ya. Jadi untuk meningkatkan keaktifan anak-anak gitu, itu juga salah satu jadi saya harus belajar lagi gitu, belajar lebih banyak lagi. Mungkin pas zaman kuliah saya cuma tahu model pembelajaran atau metode pembelajaran yang itu aja gitu. Ternyata pas diaplikasikan di lapangannya, di dunia nyatanya itu kan ternyata pengaplikasian model atau metode itu tidak bisa diaplikasikan di semua orang gitu ya. Nggak setiap anak bisa mudah memahami misalnya menggunakan PBL. Ada anak yang memang ketika dikasih problem mereka harus menyelesaikan, tapi sebelum menyelesaikan mereka harus
memahami dulu gitu Iya. kan. Atau misalnya kadang ada anak yang dikasih problem, mereka langsung tahu oh ternyata problem ini berhubungan dengan ini, ada yang seperti itu. Jadi itu juga jadi tantangan buat saya juga untuk cari model atau metode baru, khususnya di matematika ini kan memang agak tricky ya Pak, pembelajaran matematika ini. Jadi memang harus nyari model atau metode yang sesuai lah sama kemampuan anak-anak di sini gitu. Apalagi kan di sini kan sekolahnya sekolah musik gitu ya. Jadi memang beberapa kali saya tuh suka menghubungkan pertanyaan-pertanyaan atau problem-problem yang berhubungan dengan musik. Misalnya membeli kayak di kelas 11 misalnya kemarin kan belajar tentang bunga majemuk dan anuitas. Itu kan tentang cicil mencicil gitu ya. Jadi saya ngasih soal ke mereka tentang misalnya kalau misalnya beli gitar listrik harganya 5 juta misalnya, kalian mau nyicil nih belinya di Shopee, bayarnya pakai Shopee Pay Later gitu kan. Mereka harus nyicilnya misalnya berapa bulan, berarti sebulan kalian nyicilnya berapa ratus ribu gitu. Ketika dihubungkan dengan musik itu mereka jadi lebih tertarik gitu, apalagi yang anak-anak cowok gitu. Karena ada korelasinya. Iya, ada korelasi dengan kehidupan mereka gitu. Atau misalnya kayak materi barisan dan deret di kelas 10 kan semester 1 ada materi barisan dan deret. Itu kan barisan dan deret bisa diaplikasikan di gedung pertunjukan. Di gedung pertunjukan itu kan ada kursi penonton setiap baris, misalnya ke belakang kursinya nambah 1 atau nambah 2 kursi, atau misalnya semakin sedikit, apalagi mereka kan ya dalam 1 tahun itu beberapa kali mengadakan konser gitu ya Pak. Jadi mereka lebih kebayang lah, oh iya kalau aku konser di gedung ini berarti aku bisa ngitung total keseluruhan kursi dengan hanya melihat aja dari barisan 1, barisan 2, barisan 3 bedanya itu ada berapa gitu. Jadi memang dengan menghubungkan problem dengan kehidupan mereka yang relate gitu emang bisa membuat mereka lebih paham lagi gitu. Baik Bu, berarti pertama yang tadi Ibu sebutkan itu Ibu sudah terbayang ya untuk rencana tindak lanjut. Yang pertama itu menghubungkan materi matematika dengan musik itu sendiri atau yang berdasarkan dari kompetensi dasarnya mereka ya Bu ya. Ini ternyata terbukti dari Ibu yang sebutkan tadi, itu juga bisa menstimulus anak-anak dalam meningkatkan motivasi mereka dalam belajar ya Bu ya. Baik Bu, itu salah satunya. Kemudian dari sisi media pembelajaran tadi kan dari metode kemudian selanjutnya dari media Bu, karena kan kita mengarah ke kecakapan abad 21 ya Bu. Iya. Ibu kan tadi membahas di awal tentang mengemas ke dalam permainan yang seperti sekarang ini kan Ibu pakai Tim Games Turnamen. Nah, dari Tim Games Turnamen ini kan kita nggak mungkin pakai setiap pertemuan ini terus ya. Betul. Kira-kira yang bisa Ibu kedepannya bisa Ibu gali lagi, entah itu aplikasi atau apa yang mungkin ada di rencana Ibu kedepannya gimana Bu? Jadi kan waktu awal tahun pembelajaran kan yang saya tadi sudah sebutkan ya Pak, saya sudah memberikan form ke anak-anak. Jadi saya dari kelas 10 sampai kelas 12 itu semua anak-anak wajib mengisi form itu biar saya tahu mereka tuh lebih mudah belajar matematika itu seperti apa. Ternyata kalau di kelas 10 memang pakai games, kalau kelas 11 memang mix antara games sama mereka cukup dengan PowerPoint aja. Kalau kelas 12 memang mereka mungkin udah fokus gitu ya. Jadi mereka cuma jawabnya ya yang penting ada PowerPoint-nya biar mereka tuh kebayang sama materinya gitu. Jadi memang di setiap pertemuan saya nggak mungkin juga pakai TGT terus ya Pak, karena itu juga agak menguras waktu juga kalau misalnya emang games terus gitu. Jadi kadang saya mix juga dengan metode ceramah, atau misalnya saya menyiapkan PowerPoint gitu, atau misalnya sebelum pembelajaran dimulai gitu kan saya misalnya kuis dulu misalnya untuk misalnya kayak kemarin materi statistika karena mereka SMP sudah pernah kan Pak. Jadi saya karena di SMP itu datanya yang dipakai data tunggal. Kalau di SMA kan data kelompok. Jadi saya tuh kuisnya kayak biar mereka ngingat aja. Mereka masih ingat nggak ya materi statistika, tapi yang di materi SMP pakai data kelompok gitu. Jadi memang dan saya juga bikin PowerPoint-nya yang semenarik mungkin karena sekarang kan udah ada Canva, udah dimudahkan juga gitu ya Pak ya. Jadi supaya mereka lebih tertarik lah, nggak boring aja gitu pembelajarannya. Baik, poin yang saya tangkap berarti Ibu membuat varian lah ya di dalam pembelajaran. Salah satunya yang tadi Ibu sebutkan medianya bisa melalui PowerPoint, Ibu menggunakan Canva ya. Canva iya.
Terus kuis juga. Pakai Quizizz bisa. Quizizz bisa. Sama waktu praobservasi itu Bu, ada satu aplikasi yang Ibu sebutin yang dia bentuknya kayak game, itu apa Bu? Itu saya pakai aplikasi Wordwall namanya. Wordwall. Ya, jadi di Wordwall itu memang banyak macamnya Pak untuk games yang ada yang gamesnya itu kayak Pac-Man ya, kayak Pac-Man. Jadi di bawah ada soal tapi nanti ada kotak-kotak yang si Pac-Man-nya itu ngejar untuk masuk ke dalam kotak itu gitu. Atau misal juga kayak misalnya ada kereta, nanti di keretanya itu soalnya nanti di atas ada balon udara, jadi kita tinggal mecahin balon udaranya supaya masuk ke dalam kereta. Nah, kira-kira Bu, dari yang tadi Ibu Wordwall ya namanya? Iya, Wordwall. Itu bisa nggak Bu, Ibu manfaatkan peluang itu untuk pembelajaran Ibu ke depannya untuk menambah metodenya? Iya, karena biasanya kalau saya matematika di kelas 10 itu kan biasanya dalam 1 minggu itu saya dibagi ada 2 JP sama 1 JP gitu ya Pak. Jadi biasanya di 2 JP itu saya menjelaskan materi gitu, atau misalnya mereka mencari dari PBL-nya itu problem based learning-nya itu, nanti di 1 JP-nya itu nanti mereka memantapkan pemahaman mereka menggunakan Wordwall gitu. Jadi atau misalnya kalau misalnya di kelas 11 langsung satu pertemuan langsung 3 JP, itu biasanya di akhir-akhir saya suka menggunakan Wordwall gitu untuk pemantapan pemahaman mereka aja. Sekaligus hiburan juga. Iya. Karena matematika kan lumayan suntuk ya kalau misalnya sampai akhir dijelasin doang tanpa mereka ada fun-nya gitu. Baik Ibu. Nah, berarti tadi udah ada 3 poin ya Bu ya, terkait dengan rencana tindak lanjut Ibu, dari mulai memilih metode, terus menguasai materi, penyesuaian ya materi dengan kondisi kompetensinya mereka di musik. Kemudian yang terakhir terkait dengan membuat pembelajaran lebih bervariatif, dalam hal ini misalkan melalui kuis bentuknya atau penjelasan PPT maupun yang bentuknya games tadi ya Bu ya. Baik, saya rasa sudah cukup jawaban Ibu untuk rencana tindak lanjut ke depannya. Untuk terakhir Ibu, sebelum saya tutup sesi ini, saya ingin tahu terkait dengan refleksi Ibu setelah mengikuti serangkaian kegiatan kita Bu, dari pra-observasi, supervisi sampai hari ini, terkait dengan pasca observasi, di mana kita evaluasi hasil yang kemarin. Gimana Bu menurut Ibu? Iya, jadinya setelah kemarin dilakukan pra-observasi juga, saya jadi menemukan beberapa kemampuan saya yang terpendam gitu ya Pak. Kayak ternyata selama ini model pembelajaran atau misalnya tadi aplikasi-aplikasi yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran yang sebenarnya saya udah tahu tapi belum saya manfaatkan dengan maksimal, itu ternyata bisa membantu saya gitu untuk meningkatkan pemahaman anak-anak gitu. Jadi memang kemarin dari pra-observasi banyak juga yang baru saya sadari, oh ternyata saya bisa ya kalau pembelajaran pakai ini gitu. Menurut setelah dipancing sama Pak Adi gitu. Sebelumnya kan saya kayak ya udah nanti aja deh pakai aplikasi ini gitu. Walaupun saya sebenarnya udah tahu gitu kan pemanfaatan dari aplikasinya gitu. Baik, syukur alhamdulillah kalau gitu Bu, kalau ada dampak yang positif ya untuk kita, khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, dan ini juga kan berdampak juga terkait dengan kompetensi Ibu sebagai pengajar. Yang mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini yang tadi Ibu sampaikan, ini bisa membantu Ibu, menstimulus Ibu juga supaya Ibu kedepannya bisa berkembang semakin baik lagi, dan tentunya ini juga akan menjadi dampak yang positif bagi sekolah, baik itu untuk best practice teman-teman maupun juga terkait dengan efek langsungnya terhadap mutu sekolah itu sendiri. Jadi mungkin saya rasa cukup. Ada yang ingin tambahkan Ibu mungkin? Udah itu aja. Baik, jika tidak ada yang tambahkan mungkin saya rasa cukup. Sampai ketemu lagi berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan supervisi ini lagi Bu ke depannya. Dengan maka saya tutup, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.